Asik. Kacamata keren guys. Wow. Keren. Kacamata yang si Mbah ini bagus juga ya guys. Asik. 35 juta Kak. Oh 35. Ya. Yang tadi ada yang nawar 30 ya? Ya. 32 gimana? Monggo. Mau ya? Tapi cash kan ya? Cash aman ada di sini. 35 juta Pak. Oh 30. Mahal banget. Padahal itu cuma hasil mencuri. Nyapa guys? Alah, ngapain? Aku arep nggekno kuburan Amin Rais iki. Buset. Tak kubur iki nek Amin Rais. Loh, lah kok iso? Lah nyapa? Oh iso, Ya wong Mas. jere nggak apa-apa Pak Prabowo sama Gibran dilantik jere nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah habis dilantik jere Gibran harus didemo jere. Kurang ajar tenan. Gak jelas banget ya orang-orang seperti Amin Rais ini. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sudah kita simak bersama 3 cuplikan video ya. Itu adalah sebuah rangkaian parodi gelandangan politik. Orang-orang yang selama ini selalu menghina-hina Bapak Jokowi. Mereka bahkan ingin memenjarakan Bapak Jokowi. Nah teman-teman, video saya berikut ini masih terkait dengan akan dilantiknya Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober nanti. Jadi banyak sekali halangan-halangan dari sampah-sampah masyarakat, dari sampah-sampah negara ya, yang menurut saya orang-orang ini tidak bermanfaat ya. Mari kita lanjut lagi menyimak video-videonya berikut ini. Menjelang daripada ngapain dia tutup telinganya mahasiswa ini? Mahasiswa model apa? Seperti ini Model yakin tai. kalian mahasiswa? Kok dia tutup kuping? Apakah pendengarannya kurang jelas gitu loh? Ini mahasiswa dari mana sih? Kok banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang tidak jelas? Apakah mereka ini dibayar untuk demo-demo seperti itu? Pasti. Habis pikir deh tadi ada mahasiswa ditutup kepalanya, tangkap, dan Adili Jokowi ini sekarang mahasiswa berorasi telinganya ditutup. Aduh, memang dasar mahasiswa seperti ini agak lain memang. Kayak bentukan tikus kucrut gitu loh. Habis pikir ya dengan mahasiswa-mahasiswa seperti ini demo mereka nih kayaknya dibayar oleh orang-orang tertentu. Jelas. Demo bayaran ini pasti tidak mungkin lah demo seperti ini. Nggak Mewakili mungkin mahasiswa. dibayar. Kedua juga mahasiswa yang mana yang mereka wakilin? Setahu saya itu bukan mahasiswa itu. Dibayar. Seolah-olah dia sebagai mahasiswa. Ini demo kayak gini-gini nih membuang-buang waktu kita gitu loh nontonnya seperti ini nih. Tapi lucu sih. Tingkah lakunya tuh maaf kata kayak orang tidak jelas gitu loh. Abang ini. Lumayan buat hiburan. Kok bisa tangannya selai tutup kuping tuh ngapain gitu loh? Kayak manusia-manusia tak jelas. Mahasiswa yang ada dalam video ini. Ngapain dia demo-demo seperti itu? Tapi pikir deh. Ini juga aduh kok kebanyakan orang agak lain demo-demo seperti ini gitu loh. Tapi pikir deh, ini mahasiswa apa sih? Mahasiswa jenis apa yang seperti ini? Saya tidak paham. Jenis tai. Mahasiswa kali bukan mahasiswa. Joko
Jokowi. Kita buktikan Jokowi kecil. Sakit hati nih guys. Kita kecilkan. Kita dengerin aja ya ocehan-ocehan Jokowi. Kemudian 18 Oktober. Ada Refli Harun guys. Undang-Undang 2819/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Wow. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Mantap. Kalau sudah ditangkap, lihat kita. Ini para penggemar Yola Pak Jokowi ya. Tapi mereka tidak berani mengungkapkan kalau mereka suka sama Bapak Jokowi guys. Diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Ini lagi-lagi ya. Gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi. Aduh, sampah-sampah masyarakat ini. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi Orang-orangnya ya wabarakatuh. itu aja. Nggak ada yang lain. Ini Bang Rizal Fadila ini orang hukum, paham betul dia. Wah. Tangkap, adili, gantung. Tapi Tangkap, gantungnya jangan adili, sekarang. gantung. Ditangkap dulu, adili dulu. Paham ya? Oke, the last but not least, Sugeng Waras. Assalatu wassalamu. Ternyata mereka bisa ngelawan ya guys. Mujahidin. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan nebeng. Jangan abang doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya. Tangkap. Adili. Gantung. Kita sama-sama. Jokowi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada negosiasi lagi. Walaupun istana meminta ini dilanjutkan. Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren keras. Masih tutup. Itu dibuat lawakan ya. Oke, terima kasih Bung Refli dan seluruh purnawirawan polisi, TNI, tokoh masyarakat. Kita tutup dengan pantun. Siapa bilang Wewe mukanya ramah? Wewe di sini mukanya menderita. Siapa bilang cawe-cawe itu fitnah? Cawe-cawe itu hari ini begitu nyata. Lawan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sana. Bikin rusuh aja kalian. Untuk sampah tolong dibuang ke tempat sampah. Untuk orang jahat tolong dibuang ke tempat yang Mukanya muka miskin semua ini, muka nggak tahu diri semua nih. Anehnya begini ya guys. Seharusnya ya ketika kita melakukan demonstrasi, kita itu berteriak-teriak itu di hadapan orang banyak. Lah ini di hadapan sesama sampah saja mereka koar-koar ya. Mereka berteriak-teriak. Mungkin ya di antara mereka ini ingin menunjukkan bahwa saya nih loh yang paling jago. Saya nih loh yang paling berani. Ya, yang bisa berbicara dengan lantang untuk bisa menurunkan Presiden Republik Indonesia. Bah, menjijikan. Apalagi ada si Refli Harun itu.
Kalian ini sebenarnya orang yang berpendidikan gak sih? Kok bikin malu saja kalian ini? Kalian ini ibaratnya sampah ya. Tapi kalau sampah masih ada gunanya. Tapi kalau orang-orang ini sama sekali di hadapan saya, ya, di mata saya, mereka ini nggak ada gunanya sama sekali. Sampah masih lebih berharga ketimbang orang-orang yang ada di video ini. Hei, rakyat Mulyano, tahu nggak tanggal 20 Oktober hari apa? Tanggal 20 Oktober itu sebenarnya hari mengamuk se-Indonesia. Kenapa tuh Bang? Karena pada tanggal tersebut akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita kan tahu sebulan terakhir ada kelompok-kelompok yang begitu kerasnya berjuang, begitu kerasnya berusaha menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina dengan tujuan agar Gibran Rakabuming sebagai putra Mulyono, sebagai anak haram konstitusi agar gagal dilantik. Kan itu ceritanya. Ada sekelompok gerombolan yang ingin menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dengan Anies Baswedan. Dan sekelompok lain, segerombolan lain ingin menggantikan Gibran Rakabuming dengan Puan Maharani. Jadi karena cita-cita mulia mereka tidak berhasil, maka yang ada itu tadi hari mengamuk nasional. Hari mengamuk. Dan kira-kira menurut teman-teman para rakyat Mulyono, gerakan apa yang akan mereka lakukan? Menurut saya, salah satu gerakan yang akan mereka lakukan adalah gerakan matikan televisi seharian di tanggal tersebut. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya pemikiran lain tentang gerakan yang akan mereka lakukan. Gibran Rakabuming Raka, tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Hai babi, kamu membatalkan atau menggagalkan pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober? Mampus. Coba saja kalau Anda bisa. Kupastikan kau jadi tape. Prabowo Gibran adalah pemenang pemilu. Betul. Perlu kau tahu. Ya, enak aja kau membatalkan. Emang kau siapa? Punya pasukan kau? Pasukan Koalisi Indonesia Maju dari Sabang sampai Merauke. 96 juta lebih rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Hati-hati Anda bicara ya. Prabowo adalah pemenang pemilu. Paham kau? Berbagai fitnah diluncurkan jelang pelantikan Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober. Mulai dari cara memecah belah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan pura-pura bela Prabowo dan menyerang Gibran dengan kasus Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dan ditambah hari ini pemirsa dengan kasus bahwa katanya Pak Jokowi itu tidak akan menghadiri pelantikan Pak Prabowo Subianto. Ini kan sangat lucu sekali, ya kan? Lucu sekali pemirsa, walaupun mau buat berita hoax. Artinya cari yang masuk akal saja. Kan begitu. Karena kenapa? Pelantikan DPR saja Jokowi itu hadir. Apalagi pelantikan presiden. Ini kan nggak masuk akal sekali pemirsa. Apalagi ada anaknya loh. Ada Mas Gibran yang di sana yang mau dilantik. Nah tapi terlepas dari itu semua, pidato terbaru Prabowo itu bikin kubu anak Abah dan kubu anak Banteng tambah stres. Dalam pidato Prabowo itu katakan bahwa sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kata Prabowo pemirsa, dan banyak juga menteri-menteri Pak Jokowi yang akan datang bersama saya. Bersama saya, kata Pak Prabowo. Ini sindiran loh yang sangat berkelas dari seorang Pak Prabowo bagi saya. Setelah yang lain berupaya keras menyerang dan memfitnah Pak Jokowi, tapi malah dapat respon yang spektakuler dari seorang presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Ya Bang, karena undang ini masih ini beneran mahasiswa yang demo ini. Kok mereka demo hanya untuk tentang Jokowi sih, mengadili Jokowi?
Ini aneh gitu loh. Ini gimana konsepnya mahasiswa bayaran nih? Ini pasti mahasiswa pejuang nasi bungkus gitu loh. Ini mana mungkin mahasiswa? Kalau memang dia mahasiswa pasti dia demo tentang korupsi, tentang rakyat. Ini kok demo tentang mahasiswa? Ini pasti demo bayaran, mahasiswa bayaran gitu loh. Mahasiswa yang dibayar, bukan mahasiswa sebenarnya, cuman orang yang dijadikan mahasiswa. Mana ada mahasiswa kayak begini? Memalukan banget gitu loh. Kedua juga, ini pasti orang bayaran supaya dijadikan mahasiswa, seolah-olah mahasiswa demo untuk rakyat. Tapi kok demo untuk mengadili Jokowi, menangkap Jokowi? Mana demo itu namanya? Itu namanya penangkapan gitu loh. Ini agak lain sih konsepnya. Gimana komentar kalian teman-teman? Terima kasih. Ya, tipe-tipe seperti ini ya, yang teman-teman perhatikan tadi. Ada segerombolan manusia yang mengikat ya kepalanya dengan sebuah tulisan tangkap Jokowi atau apa itu ya. Rasa-rasanya ingin muntah saya melihat orang-orang ini ya mengatasnamakan mahasiswa, lalu berdemo katanya ingin menurunkan Pak Jokowi, ingin memenjarakan Pak Jokowi. Sebenarnya mereka ini beneran mahasiswa nggak sih? Atau jangan-jangan mereka ini adalah mahasiswa, para pejuang nasi bungkus, ya, yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak pernah menikmati yang namanya nasi bungkus. Siapa sih yang nggak mau dikasih nasi bungkus? Pasti maulah, apalagi kaum-kaum sakit hati, seperti yang tadi teman-teman saksikan. Ada Refli Harun itu. Kalau kita lihat persiapan Pak Jokowi menyiapkan Pak Prabowo itu sejak ditarik menjadi anggota kabinet, menjadi Menhan itu sebenarnya di sana Pak Prabowo sudah menjadi satu tim dengan Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang kalian teriak-teriak terlambat untuk mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tulalit. Karena itu pembinaan itu sudah dilakukan dan pembicaraan itu sudah intens dilakukan mereka berdua. Cuma rencananya memang Pak Prabowo menjadi presiden, wakilnya mungkin waktu itu disiapkan Ganjar. Ya, tapi karena arogansi PDIP tidak mau menerima itu, ya akhirnya tawuran gitu. Nah tawuran kalah terus jadi ribut seperti sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri, keributan-keributan yang sekarang itu salah satu pemicu besarnya itu ya kekalahan PDIP di Pilpres itu. Jelas. Jadi nggak usah pura-pura gitu. Itu sangat jelas. Kalau sekarang mau balik lagi ikut-ikut cawe-cawe ya kalau Pak Prabowo fine-fine saja kok kemarin. Dia kalau ketemu ya rekonsiliasi, kenapa tidak? Wong Presiden ke-6, ke-7, nanti ke-8 jadi satu meja kan? Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo satu meja, terus Bu Megawati nggak mau ikut, ya rugi sendiri. 3 lawan 1, ya nggak digubris tuh. Rugi sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, saya pikir kita sebagai rakyat biasa yang kapasitasnya juga kadang-kadang kan tidak sekuat mereka. Kita bukan politikus, kita juga bukan masuk di ranah pemerintahan. Ya kita berdoa saja menjaga keamanan sosial, anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga dari hiruk pikuk ketidakbaikan itu gitu. Karena satu-satunya yang bisa dipertahankan adalah sebuah kebaikan. Jadi apapun yang kita bicara ke depan itu tidak bisa dilepas dari sebuah proses kebaikan. Jadi kalau mereka-mereka yang kita anggap agak menyimpang berpikirnya, ya maklum saja gitu. Karena mereka sudah memilih jalan itu. Ya, Amin Rais itu profesor, Refli Harun profesor. Banyak profesor-profesor termasuk terakhir Pak Mahfud MD juga sudah ketarik ke sana. Itu perlu ya, nggak tahu kenapa berpikir profesornya mereka itu. Ya, tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Jadi buat kita Indonesia harus aman, pemerintahan ini masa transisi harus aman. Sehingga cita-cita kita menjadi negara maju, Indonesia emas bisa tercapai bersama anak cucu kita nanti. Ya kita ini kan sekarang sudah pada bau kemenyan, seumuran saya ini kan gitu. Jadi kita jaga saja itu nanti supaya masa transisi ini mulus. Tinggal 25 hari lagi. Semoga tidak ada gangguan yang serius. Ya, doa kita semua rakyat Indonesia
untuk kebaikan kita semua, untuk Indonesia sehat, pikiran dan batin kita harus sehat. Terima kasih. Persis seperti Bapak Jokowi bilang, PDIP politiknya politik sontoloyo. Buset. Mau berkoalisi tapi nggak mau Gibran. Kemudian menggabungkan gugatan ke PT UN. Bahkan Jimli Asidik bilang, mantan ketua MK, kalau PT UN mengabulkan maka hakim yang ada di PT UN itu bisa ditangkap. Mana mungkin keputusan MK dibatalkan oleh PT UN? Nggak jelas. Ya, inilah gaya Megawati, politik sontoloyo. Mau berteman dengan Prabowo, tapi nggak mau Gibran, nggak mau Jokowi. Aneh kan? Ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi. Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat. Politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Udah bukan zamannya. Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu ya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo. Politik sontoloyo dari Megawati, PDIP dan elitnya memang sudah kelewatan. Kenapa disebut politik sontoloyo? Politik kacau balau dan politik yang bodoh, blow on dan tolol. Politik yang dilatar belakangi dengan itikad tidak baik. Ini memang melanda di hampir semua elit PDIP. Dia mengatakan politik dinasti, politik seperti kami yang berasaskan demokrasi, sedangkan kadernya sendiri yang sudah terpilih dibatalkan oleh dia, dan bahkan menuduh yang bukan-bukan. Kita melihat rekam jejak PDIP, saya hanya bisa mengatakan bahwa inilah titik nadir daripada reputasi PDIP. Kehilangan figur Jokowi pada PDIP, tidak ada lagi karakter yang baik terlihat. Masih mending ada Bapak Jokowi. Tertutup semua kelemahan-kelemahan PDIP. Tapi ketika Bapak Jokowi hengkang dari kandang banteng, yang terlihat watak Megawati yang selalu melakukan politik sontoloyo. Buat kami, para pendukung Prabowo, Gibran, kami pengagum Jokowi, kami ingin mengatakan satu hal. Sebaiknya dan menurut kami, jangan melakukan koalisi dengan PDIP. Kecuali itu hanya basa-basi politik saja. Buat apa? Apa manfaatnya? Bahkan lebih banyak kendalanya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya berkoalisi dengan PDIP. Untuk apa? Tidak membuat koalisi Indonesia Maju malah jadi tambah ruwet masuknya PDIP. Ya, kalau memang ada beberapa menteri yang memang kader PDIP, ya tidak masalah. Tapi bukan berarti harus berkoalisi dengan PDIP. Menurut kami, jangan berkoalisi. Jadikan dia oposisi. Dan akan terlihat Prabowo lebih hebat. Kenapa jadi harus takut? Kenapa harus 100% di parlemen untuk Prabowo melakukan program-programnya? Bukankah program-program Bapak Prabowo sudah disetujui oleh mayoritas bangsa ini? Bukankah keberadaan reputasi Bapak Jokowi sudah lebih dari cukup untuk mendukung pemerintahan Bapak Prabowo untuk maju terus menyambut Indonesia Emas 2045? Buat apa? Buat apa PDIP diikutsertakan? Buat apa? Malah jadi beban politik. Terlihat aneh mengajak orang yang berpolitik sontoloyo. Ya, berbicara tentang keberadaan PDIP ya teman-teman, sangat nampak terlihat jelas ketika Bapak Jokowi masih bersama mereka itu sepertinya adem-adem saja. Namun ketika Bapak Jokowi sudah tidak bersama mereka, mulai terlihat bahwa
watak sesungguhnya itu seperti apa. Ya, kemudian ketika saya melihat ada orang-orang atau oknum-oknum bangsa ini yang ngotot sekali ya, ngebet sekali ingin menghancurkan hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, itu bagi saya sudah terlambat. Mereka lupa bahwa selama ini Bapak Jokowi sudah menjalin hubungan yang sangat-sangat erat dengan Bapak Prabowo Subianto. Sampai-sampai Pak Prabowo dibantu untuk bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini tentu berkat kerjasama yang baik antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto. Nah, kemudian ada orang-orang yang ngotot sekali berdemo, ingin memenjarakan Bapak Jokowi, ingin mengadili Bapak Jokowi. Nampaknya mereka ini lupa diri, tidak tahu diri. Ya, seorang Prabowo Subianto, presiden terpilih, mengatakan bahwa dia bersyukur. Ya, di masa transisi ini dia banyak sekali dibantu oleh Bapak Jokowi. Ini tentu berbanding terbalik ketika di tahun 2014 ya, saat Bapak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia butuh waktu 1,5 tahun untuk menyiapkan itu. Ketika itu kan tidak ada yang namanya masa transisi. Jadi 1,5 tahun itu waktu yang sia-sia, yang dibuang percuma. Ya, bayangkan kalau saat itu transisinya berjalan baik, mungkin waktu 1,5 tahun itu bisa dipakai oleh Bapak Jokowi untuk memikirkan bagaimana sih membangun bangsa ini. Tanggal 20 Oktober setelah pelantikan ada wacana atau isu akan terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok itu aja. Kelompok yang selalu berisik. Ya. Kelompok berisik. Jadi gini, yang namanya bukan berisik ya, tapi berisik. Demonstrasi bisa sukses. Ya. Faktor yang paling mendukung adalah supporting. Ya. Logistik. Cuan. Apa itu uang? Kira-kira dari mana ya? Waktu saat Ahok ya sampai masuk penjara, kasus Al-Maidah, itu demo berjilid-jilid. Itu ada support di belakangnya dan kemudian hari diketahui dari CIA ikut bermain, ya. Wow. Dan duit tidak terbatas. CIA. Yang sekarang, lagi-lagi kelompok kecil berisik ini mau melakukan demonstrasi dengan isu mengadili Pak Jokowi. Ya kita lihat aja, itu bisa kita track kok. Siapa yang nanti yang membiayai? Kita lihat. Kalau demonstrasinya sistematis, masif, ya, terstruktur, kita bisa lihat. Pasti ada orang di belakangnya yang membiayai itu. Pastilah. Lagi pula kita sama-sama tahu lah siapa Faisal Assegaf. Di dunia gerakan juga siapa dia gitu loh. Semua berisiknya aja. Dan bahkan isunya, ya, Faisal Assegaf ini dibina oleh intelijen gitu loh. Jadi teman-teman dibina oleh intelijen, tetap jaga ya stabilitas situasi, jangan terpancing, biarin orang-orang itu aja, orang-orang yang berisik itu, yang kecil berisik. Dan ketika itu dia lakukan, dia masuk jebakan. Pak Jokowi, Pak Prabowo mau melihat siapa sih ini sebenarnya. Begitu mereka lakukan, akan terperangkap aliran dananya dari mana, ya. Oke, jadi tolong kelompok-kelompok Faisal Assegaf, kok mau-mau aja Refli Harun, Said Didu, ya Allah, partai Negoro yang memang gak ada masanya. Udahlah, kalian tuh move on. Mungkin cari ini momen bagi mereka untuk cari masa kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan Waalaikumsalam. ini banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang dikenal oleh publik mengharapkan bahwa ketika Bapak Jokowi lengser, maka akan berhadapan dengan KPK atau diseret ke penjara. Ada juga yang meminta Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat karena telah membohongi rakyat selama 10 tahun ini. Apa yang dibohongi Mereka oleh itu Pak adalah Jokowi? orang-orang yang memang memendam sakit hati teramat dalam terhadap Bapak Jokowi,
Karena selama 10 tahun ini mereka nggak kepake. Nggak diajak Pak Jokowi ngurusin bangsa ini. Kenapa mereka nggak kepake? Karena memang mereka orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian yang mumpuni. Atau mereka punya keahlian, tapi mereka tidak punya niat baik untuk mengurus bangsa ini. Ya, sepertinya Pak begitu. Jokowi mengetahui siapa-siapa orang yang punya ketulusan dalam membangun bangsa. Sehingga kita tahu sampai detik ini orang-orang yang masih bekerja bersama Pak Jokowi mengurus bangsa ini adalah orang-orang terbaik yang kinerjanya bisa kita lihat luar biasa. Makanya tak heran jika akhir-akhir ini mereka yang gak kepake itu menuntut Pak Jokowi karena sakit hatinya terlalu dalam. Selama 10 tahun mereka gagal memprovokasi rakyat untuk melengsarkan Pak Jokowi. Yang terprovokasi ya mereka-mereka yang juga sakit hati. Kalau mereka mengatasnamakan rakyat, rakyat mana? Rakyat mana? Di akhir masa jabatannya masih ada 80% rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Bahkan lebih. Lalu rakyat mana yang menurut kalian harus dimintai maaf? Atau yang merasa dibohongi? Rakyat mana? Dalam hal ini saya mewakili rakyat yang mencintai Bapak Jokowi, yang sampai detik ini mendukung Bapak Jokowi, yang menjadi bagian 86% rakyat Indonesia yang puas terhadap kinerja Bapak Jokowi, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi dan tim kabinet atas dedikasinya terhadap bangsa ini. Dan kami, rakyat yang mencintai Bapak Joko Widodo, berharap agar Bapak Jokowi mengabaikan tuntutan para pembenci itu. Kami tidak rela Pak Jokowi mengikuti keinginan mereka. Selama 10 tahun ini mereka berusaha menjatuhkan Bapak. Kami tidak rela mereka menyakiti Bapak. Abaikan mereka. Biarkan kami rakyat yang mencintai Bapak yang menghadapi mereka. Terima kasih Bapak Jokowi. Selamat purna tugas. Selamat menikmati kebebasan bersama keluarga. Ya, seorang tukang kayu, ya, kayu yang bulat saja bisa dia bentuk menjadi sesuatu. Ya, ketika sudah terbentuk menjadi sesuatu, hal itu akan susah untuk dia hancurkan, untuk digoyah. Susah, kecuali kayu itu dimakan rayap. Itulah yang bisa saya gambarkan pada diri Bapak Joko Widodo. 10 tahun banyak orang yang selalu membuat berita-berita negatif tentang Pak Jokowi. Mulai dari keturunan PKI, keturunan Cina, ijazahnya palsu. Tapi sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka bicarakan itu. Artinya orang-orang ini sebenarnya ya sadar atau tidak sadar, mereka ini sangat ngefans sama Bapak Jokowi. Cuman caranya mereka saja yang berbeda. Kita anggap saja mereka seperti itu ya teman-teman. Nah, terkait dengan isu-isu bahwa tanggal 20 Oktober nanti akan ada demo besar-besaran, saya kira kita jangan mudah percaya dengan isu ini. Ya, yang harus teman-teman yakin dan percaya bahwa 78% masyarakat Indonesia sangat puas dengan kepemimpinan Bapak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin ya yang demo ya orang-orang itu saja. Paling Amin Rais, Refli Harun, Said Didu, ya, dengan gerombolan-gerombolan sampah itu. Komentar teman-teman terkait dengan manusia-manusia sampah ini seperti apa? Coba tulis di bawah kolom komentar ya.